dengan kembalikan mereka ke negara asal, kecuali mereka sendiri yang mau. Money is small. Tolong supaya pengungsi Rohingya ini tujuan Pengungsi nggak tahu diri. Viral, pengungsi Rohingya menghancurkan rusun. Makan. Tapi bukannya bersyukur malah ngelunjak. Usir pengungsi Rohingya karena mereka semakin ngelunjak. Mereka ini semakin ngelunjak. Lunjak itu. Ngelunjak. Kasih makan nggak cukup. Mengeluh lagi. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending. Oke, jadi hari ini gue pengen ngebahas tentang rakyat Rohingya gitu. Didiemin malah ngelunjak. Tuh. Oke, jadi video-videonya udah gue kumpulin jadi satu, pengen gue reaction gitu ya. Emang ngelunjak apa sih orang Rohingya itu? Oke. Nah, sebelum kita memulai video itu, buat teman-teman bantu dulu dengan klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya di bawah. Dan buat teman-teman yang baru mampir ataupun baru udah lama banget nonton konten di sini ataupun channel nih, kalian bisa support channel ini dengan cara memberikan super thanks di bawah ya. Di akhir video, super thanks kalian akan kita bacakan ke teman-teman sekalian. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai videonya selanjutnya. Let's go! Oke, video yang pertama. Pengungsi nggak tahu diri. Kenapa tuh nggak tahu diri? Lagi rame dibahas soal pengungsi Rohingya yang mulai ngelunjak dan bikin penduduk sekitar khususnya daerah Sabang dan Aceh nggak nyaman dengan kehadiran pengungsi Rohingya. Semua ini punya alasan tersendiri, di mana banyak kabar yang beredar kalau pengungsi Rohingya ini selalu nggak puas dan protes dengan layanan yang sudah diberikan secara cuma-cuma dan gratis oleh Indonesia kepada mereka. Dikasih nasi kotak nggak mau, pengennya prasmanan. Sekalinya dikasih prasmanan, tiap kali ngambil jatah makanan nggak ngotak. Satu orang ngambil untuk jatah 3 orang, gimana tuh? Belum lagi akhir-akhir ini lagi rame banget tuh soal pengungsi Rohingya yang diinterview oleh dia ini ya rumahnya bagus ya. Di mana dalam interview tersebut terlihat fasilitas yang didapatkan oleh pengungsi bagus sangat bagus dan sangat layak untuk ditinggali. Layaknya rumah yang sangat nyaman gitu. Lebih nyaman daripada rumah subsidi KPR. Bahkan nggak cuma dapat fasilitas rumah singgah. Para pengungsi juga mendapatkan subsidi anggaran sebanyak 1.250.000 selama 1 bulan. Nih ya, kalau dihitung-hitung, 1.250.000 itu 4 bulan gaji guru honorer di Indonesia. Dan guru honorer aja buat dapat uang segitu harus kerja loh mendidik siswa gitu. Lah mereka para pengungsi udah dapat 1.250.000 secara cuma-cuma dan fasilitas rumah singgah, dapat makan gratis juga. Dan kurang puas kayak gimana lagi? Ternyata nggak cuma di Indonesia aja yang dapat kasus kayak gitu. Di Malaysia juga sama. Kabarnya pengungsi di Malaysia itu mereka minta tanah di sana. Minta tanah tuh ya. Maksudnya ya emang benar menjamu tamu adalah ibadah. Tapi ini kan tamu yang nggak diundang gitu. Tamu-tamu yang dibantu gitu. Kita ngebantu gitu loh. Jadi apapun yang dikasih, diterima aja dengan baik. Gak usah ngelunjak dan kebanyakan protes gitu loh. Tapi gak tahu juga sih, ini antara pengungsinya yang ngelunjak dan minta ini itu, atau emang kitanya aja yang terlalu baik gitu. Hati-hati nih kalau misal kita terlalu baik. Soalnya dalam sejarah dulu pernah ada kasus di mana ada pengungsi yang diterima dengan baik di satu negara, tapi tiba-tiba pengungsinya itu malah di negara sendiri dan jadi penjajah di negara yang udah ngasih mereka tempat tinggal. Tahu dong siapa? Jangan sampai ini kejadian lagi nih. Oke, tuh ya. Udah dikasih makan, kekurangan, bukannya bersyukur, teman-teman ya. Oke, kita coba masuk ke komen dulu. Satu kata untuk UNHCR. Tanggapan Prabowo tentang Rohingya demo di Makassar. Wajar ketua UNHCR. Mereka kecewa karena mereka datang ke sini bayarnya lewat jasa gitu. Makanya UNHCR paling semangat dukung mereka karena kemungkinan bayarnya ke UNHCR. Next, nggak ada yang masuk di komen-komen ya. Next. Nah, tadi kan kita ngomongin rumah susun Rohingya. Di mana sih letak rumah susun Rohingya itu? Nih, teman-teman. Rumah susun di Sidoarjo, rumah susun Puspo Argo di Desa Cumundo, Kecamatan Taman. Oke, jadi rumahnya tuh di sini. Kabupaten Sidoarjo dihuni setidaknya 140 warga asing. Belasan orang diantaranya adalah warga Rohingya asal Myanmar. Mereka bahkan sudah 5 tahun menjadi imigran di Indonesia. Dan hingga saat ini masih menunggu negara ketiga yang mau menampung mereka. Mereka mengaku sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan keluarga yang masih berada di Myanmar. For your information, pengungsi rumah susun ini, pengungsi Rohingya bisa tinggal dan makan secara gratis. Waduh, gimana ya guys tanggapan kalian? Sudah mendapat makan gratis, tinggal gratis, dan juga hidup nyaman.
Wow. Gini ya, ini rumahnya oke, cukup bersih sih ya, nggak terlalu perindahan banget rumahnya. Tapi gini, kalau misalnya kita ngomongin orang Rohingya nih dibayarin sama UNHCR ataupun IOM, BTW masa tanahnya dibayarin juga kan? Tanahnya pasti milik hak Indonesia gitu kan. Wow, ini ya mereka dibuatin susun. Cukup bagus sih, tapi BTW gue ada dapet info di mana rumah susunnya tuh dihancurin, tapi gue belum nonton 100% fullnya gitu ya. Mari kita tonton bareng-bareng tentang rumah kayak gini bakal dihancurin. Hancur cuy. Rumah susun Taman Sidoarjo dirusak pengungsi Rohingya. Lama-lama. Ini rumahnya ya, dan ini kacanya pecah. Rumah susun Taman Sidoarjo, Jawa Timur dirusak oleh pengungsi Rohingya hanya karena listrik padam dalam waktu 24 jam. Ngawur. Kurang ajar ya, lihat hancur ini. Ajar. Apartemen dihancurkan. Hancur semua, ngamuk pengungsi. Pengungsi di Sidoarjo ngamuk. Pintunya. Barbar kali, Pak. Semua. Kaget gua. Tukang listrik ternyata. Wih, di potnya dibanting sini. Selain menghuni rumah susun gratis, warga Rohingya menerima fasilitas listrik dan air bersih secara gratis pula, dan menerima uang bulanan dari UNHCR masing-masing per kepala 1,2 juta. Drill ini ya, bakal jadi perindavan rumah susunnya. Wow, ternyata luarnya bagus, dalamnya berantakan ya. Cuma gara-gara mati listrik gitu. Dia nggak ngerasain bayar listrik, terus listriknya mati tuh dia nggak ngerasain ya. Ini listrik udah dibayarin. Wih, asli dipecahin boy. Dibanting pakai pot. Oke, ini banyak ya yang udah nolak gara-gara UNHCR masuk ya. Yang awalnya di tahun 2015 Rohingya itu diterima dengan baik, tapi lama-lama kelamaan ngelunjak gitu kan. Jadi datangnya bukan 1 kapal, 3 kapal sekali datang ya. Akhirnya ya rakyat Aceh juga ngerasa terbuka pikirannya gara-gara orang Rohingya ini juga jorok gitu kan. Barusan kita bisa lihat kalau emang video itu betul, gue nggak tahu itu video itu betul apa tidak, apakah ini hanya provokator atau kayak gimana. Tapi kalau emang betul kayak gitu, kejadiannya kaca dipecahin, wah itu namanya udah merusak fasilitas sih. Masa iya sih gara-gara mati lampu terus dipecahin? Gak logis banget ya. Kenapa gitu? Coba guys, siapa tuh ada jawabannya gitu di komen ya. BTW di Thailand pemerintahnya berhasil deportasi 1.000 lebih Rohingya. Serius tanya, emang kesulitan apa ya? Kok ribet banget di sini? Gini, Yong Mai Desu gue bisa jawab sih ya. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau kata Mahfud MD, kita nggak bisa mempenjarakan ataupun menelantarkan mereka kayak gimana gitu, langsung mengusir gitu, langsung pindahin ke laut. Kita punya peri kemanusiaan gitu ya. Jadi pemerintah nggak bisa ngelakuin kayak gitu. Dan kedua, mereka ini punya kartu UNHCR ya, dan mereka tuh tidak bisa disiksa gitu ya, karena mereka punya UNHCR yang dimana UNHCR itu anaknya PBB. Kalau kita bermasalah dengan UNHCR, berarti kita bakal bermasalah dengan PBB. Nah itu yang bakal ribet. Kalau kita bermasalah dengan PBB, apapun ekspor impor segala macam dengan urusan dunia luar negeri, Indonesia bakal susah gitu. Terus kita coba lihat mana UNHCR nih. Ya kayaknya sih nggak, no comment ya mereka. Suruh tanggung jawab itu UNHCR. Kalau nggak tanggung jawab, keplakin tuh UNHCR ya. Kenapa orang Sidoarjo nggak ada yang demo? Itu ini demo ya. Oh nggak ada yang ini di Aceh, Sidoarjo di Jawa ya. Oke, next. Tanggapannya bang, gimana bang? Viral, pengungsi Rohingya menghancurkan rusun di Sidoarjo. Iya sih, itu lihat tuh, kacanya pecah ya. Kurang ajar ya, lihat. Kurang ajar kata di video ini. Apartemen. Tapi gue di sini nggak ngelihat orang Rohingya satupun ya muncul. Kenapa ya? Jujur awalnya gue nggak percaya ngeliat video itu. Soalnya sama mereka itu tinggal di sana, itu udah 5 tahun, dikasih uang bulanan 1.200.000, dikasih tempat tinggal gratis, ada TV pula kan. Gak masuk akal mereka ngerusak fasilitas. Kalau mereka ngerusak, otomatis mereka bakal diusir dong. Mereka bakal disuruh pergi, gak masuk akal gitu. Cuman karena gue ngelihat berita yang lagi viral baru-baru ini, itu mereka kabur loh dari Lok Sumawe di Aceh.
Pengungsi Rohingya kabur dari penampungan Loksmawe. Mahfud MD berharap UNHCR gerak cepet loh. Baru dikirim ke sana ada yang kabur, dan ada sindikat yang menyuruh mereka untuk kabur. Sindikat itu ngebayar orang Aceh untuk nyolong orang 3 warga Aceh pembawa kabur 6 warga Rohingya menuju Malaysia ditahan. Rohingya supaya kabur. Dan apakah ini salah satu agenda Ketiga pelaku diberi uang 300.000 mereka nih? Agenda revolusi pertama mereka barengan lagi, pas loh. Waduh, bahaya nih. Video itu belum bisa gua pastiin ya itu real atau enggak, karena itu bukan media resmi yang ngeluarin statement itu. Dan tapi ini bisa jadi bola liar. Kenapa? Kesimpulan liar gua tadi juga itu adalah buah dari pemerintah yang terkesan lambat dan tidak percaya diri dalam menghadapi Rohingya ini. Tolonglah pemerintah. Oke, kita bisa lihat ya video tersebut. Dari konten ini juga dia nggak bisa menyimpulkan ini berita benar atau tidak, karena yang liput nggak ada sumber dari medianya ya. Yang bisa jadi beneran atau bisa jadi hanya provokator gitu. Karena ini lagi panas-panasnya nih ya orang Rohingya. Tapi gimana nggak panas? Sekali masuk ke kapal, 6 kapal datang ya. Satu kapal isinya berapa ya? Sekitar 150 orang lah ya. Dan bahkan di Indonesia udah sampai 1.400 orang Rohingya. Dan itu kan udah ditampung di Indonesia ya teman-teman. Dan ada yang kabur loh. Bayangin yang kabur ini kemana teman-teman. Wow. Ini kalau rumahnya kayak gini sih, kalau lo dikasih fasilitas terus dihancur nih, itu namanya ngelun. Next. Bang, bahas Rohingya yang makin hari makin ngeselin. Menarik. Rohingya adalah etnis dari Myanmar yang numpang di Indonesia. Dikasih makan, tempat tinggal, tapi bukannya bersyukur malah ngelunjak. Malah ngelunjak. Nasi bungkus, protes. Bilang nasinya terlalu dikit. Padahal kamu lihat sendiri nih, nasinya segini. Dikit dari mana? Dikit lagi saya emosi. Ada yang dikasih nasi malah dibuang. Ambil makanan buat sendiri kayak mau mukbang. Sampai diusir naik kapal, malah terdampar di Pulau Sabang. Masa terdampar balik lagi ke negara orang? Mati aja sampai mohon-mohon biar mereka pergi dan gak nyusahin lagi. Emangnya nggak malu jadi benalu? Ternyata orang-orang Rohingya ini berambisi pengen menetap di Indonesia. Kalau diperhatiin, ini kayak Israel yang dulu dibantu sama Palestina, dikasih tempat tinggal sama Palestina, malah ngelunjak dan ngejajah. Terus solusinya gimana? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD bilang kalau pemerintah bakal ngembaliin para pengungsi Rohingya ke negara asal mereka di Myanmar. Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger berapa kamu. Bang, bahas Rohingya. Mana ada ya, belum dikembaliin ya teman-teman, tapi masih ditampung gitu, menunggu keputusan dari UNHCR. Masih ditampung teman-teman ya, belum dikembalikan, bahkan disebar ya. Jadi kalau nggak salah penyebarannya tuh udah di Medan, Aceh tempat penampungannya, Jawa segala macam tuh disebar, karena penampungannya pada penuh semua. Karena nggak tanggung-tanggung, 1.000 manusia teman. Oh bayangin ya 5 tahun ke depan 1.000 kali 5, belum yang anaknya 3. Banyak banget ya. Begini pesan pengungsi Rohingya pada siapa sih ini? Sekarang mereka lebih baik mati di Indonesia daripada dipulangkan ke Myanmar atau Bangladesh. Mengungsi sejak 2011 di Makassar, keenakan, dikasih tempat gratis, makan gratis dan lain-lainnya, makanya ngelunjak. Oke, ini kayaknya orang Rohingya ya, yang udah lama di Indonesia. Oke, kita dengerin apa yang dia dapatkan. Ini minta tolong supaya pengungsi Rohingya ini tujuan negara ketiga untuk mencari suap raya. Seperti negara Australia, Amerika, New Zealand, Kanada, Denmark, ada Jepang, negara Jerman, ada Sweden, ada Holland, ada 9 negara yang menerima. Apa tanggapan Ustaz terhadap pemerintahan Jokowi? Ya, harapan kami daripada pemerintah Jokowi, harapan yang pertama kami, negara kami juga akan jadi tenang di aman seperti negara Indonesia. Jadi kalau bisa jadi aman tenang dari negara kami Indonesia Myanmar, ya kami sukarela akan mengembalikan negara asal kami. Kok minta bantuannya kepada Pak Jokowi gitu? Alah, Pak Jokowi aja udah kepusingan ngurus negaranya sendiri. Indonesia kok orang Rohingya, kalau kalian denger ya, tadi dia bilang kita bakal balik ke negara kita Myanmar. Semoga dengan dibantunya Jokowi kita siap kembali. Kalau negara kita bakal aman, nyaman seperti di negara Indonesia. Lah, Jokowi kan negara kalian gitu. Itu bukan wilayah Indonesia gitu. Nah, kok minta bantuannya ke Jokowi? Agak ngelucu ya. Coba. Jika ada tidak dibantai di negara kami, jika tidak diselesai masalahnya itu, jadi kami harap di cita-cita kami, tujuan kami ini berangkat negara ketiga untuk mencari suap itu aja. Selama ini bagaimana sikap Indonesia terhadap? Selama ini kami 3 tahun di dalam Indonesia ini, kami alhamdulillah baik bersama orang-orang rakyat Indonesia. Orang-orang rakyat Indonesia juga mereka belah kasih sayang kepada kami. Mereka rasa saudara-saudara sama-sama. Ini ya, ini
orang-orangnya ya. Banyak banget sih ya anaknya. Gue kasihan sih sebenarnya. Dikira Indonesia tempat traveling paling enak buat penggurangan yang makan gratis, tidur gratis, beranak gratis, semua gratis. Tuh, tiap orang itu megang bayi satu, jir. Ya mungkin mereka seks bebas kali ya teman-teman. Ini hanya pendapat gue ya. Karena setiap orang Rugia datang, itu ibu-ibunya pasti megang anak satu. Ya sih, karena kan di sana nggak ada hukum ya teman-teman. Nggak ada hukum yang kayak di Indonesia gitu. Kalau lo nyentuh cewek sedikit kan di sana, di sini di Indonesia udah pencabulan segala macam ya. Kalau di sana kan ya bebas gitu. Kagak ada kepolisian segala macam. Gokil ya. Next. Bahkan ya, emak-emak usir pengungsi Rohingya karena mereka semakin ngelunjak. Oke. Gak peduli nih ibu-ibu mau megang anak, mau gak peduli. Viral, nih. Ini ras terkuat. emak-emak usir pengungsi Rohingya karena mereka semakin ngelunjak. Tampak, para emak-emak itu seperti sudah geram kepada pengungsi Rohingya yang seenaknya datang ke tanah mereka. Mama Aceh nih bos, senggol dong. Jadi para emak-emak dan warga kompak usir pengungsi Rohingya. Mak Aceh aja sampai sebel banget gitu. Gara-gara dari pihak kepolisian di Indonesia ini, pemerintah kagak ada yang bertindak gitu. Membiarkan mereka tetap tinggal di tanah Aceh gitu ya. Wow. Walaupun kita punya kemanusiaan ya, gue juga kasihan gitu. Cuma kalau kita biarkan, dengan rasa kasihan kita ini bakal menjadi bom waktu ya. Next. Pengungsi Rohingya menghina Indonesia. Miskin, Indonesia money is small. Oh, wow. Wow. Ya emang si Indonesia masih miskin itu. Kan gak harus nerima kalian. Kita pendapatan paling kecil juga loh. Coba. What is your hope? I mean your plan next days in the future when you have out of Indonesia. Sami akan menanyakan apa rencana dia setelah tiba di Indonesia. We are hope. So Indonesia people so he give us. So we are very happy Indonesia all people's Muslim. So Indonesia money is small. So we are go to the America. We are hope the high level. We are learning to computer. So otherwise in top in my future life. Otherwise I will be there where country my teach there. Oke, syukriya Salim. Pemirsa, menurut keterangan dari Salim, dia menyatakan bahwa dia suka dan bahagia diterima oleh warga Indonesia karena kebanyakan Muslim. Namun dia masih memiliki yang luas bahwa dia ingin menuju ke Amerika. Dia berkata Amerika memiliki kesejahteraan yang lebih baik daripada Indonesia. Itu berdasarkan dari keterangan si. What is Ternyata ya orang Rohingya ngungsi milih-milih ya. Kayaknya ini video lama deh ya. Video lama deh kayaknya ya. Karena di sini tertulis pengungsi sudah berada di laut selama 4 bulan. Atau video baru. Gue coba nyari sumbernya sih kagak ketemu ya. Aduh. Ya benar sih Indonesia miskin ya. Tapi kenapa kalian milih-milih gitu ya. Udah milih-milih. Sekarang kayaknya ini video lama sih. Video lama ya. Yang dimana mereka lebih milih ke Amerika dulu. Sekarang mereka milik ke Indonesia. Gara-gara Indonesia udah mulai maju. Mungkin kayak gitu ya. Ada ya orang yang negaranya diserang tapi milih-milih juga gitu ya. Gokil sih. Ya, wajar sih ditolak ya. Next. Kelakuan buruk pengungsi Rohingya. Seperti apa bang? Adalah kelakuan buruk para pengungsi Rohingya di Aceh guys. Yang pertama, buang bantuan warga ke laut. Yang kedua, kabur dari kamp pengungsian. Yang ketiga, tidak mematuhi norma dan adat masyarakat setempat guys. Yang keempat ini yang paling parah nih, memperkaos anak di bawah umur. Oh, memperkosa anak di bawah umur. Pantesan anaknya banyak-banyak. Oh, jadi karena seks bebas gini ya. Oh. Guys. Yang kelima, protes soal porsi makanan yang menurut mereka terlalu kecil padahal menurut kita mah gede banget. Yang keenam, mencuri kelapa warga setempat guys. Dan yang terakhir yang ketujuh, ini bukan di Aceh tapi di Sidoarjo. Mereka ini menganggap bahwa dana bantuan yang senilai Rp1.250.000 per bulan ini tidak cukup, padahal itu dikasih cuma-cuma loh. Iya sih sebenarnya iya 1, seenggaknya ada alhamdulillah lah gitu ya. Kalau saat ini mereka ini mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak, terutama dari warga Aceh dan warga Indonesia pada umumnya guys. Belum lagi soal kasus yang di Malaysia di mana mereka ini semakin ngelunjak, tidak taat peraturan, dan bahkan mereka ini demo minta hak tanah gitu guys. Jadi mereka seolah-olah punya hak. Serius ini demo? Oh ini
viral Rohingya minta tanah di Malaysia. Oh, di Malaysia, gue kira Padahal Indonesia. mereka ini datang sebagai pengungsi, berharap orang-orang kasihan. Setelah kita kasihan, kita bantu, kita tampung. Akhirnya mereka ini seperti ngelunjak, seperti tidak tahu terima kasih, dan seperti tidak bersyukur ya. Gimana menurut kalian dengan track record para pengungsi Rohingya ini guys? Kalian setuju mereka ini tetap kita tampung, kita bantu, atau justru sebaiknya mereka ini diusir aja? Kita diskusi di kolom komentar ya. Itu ya, itu hal-hal yang dilakukan tindakan buruk orang Rohingya ya. Kenapa juga Aceh menolak ya? Oke, gue pengen coba bacain komen deh dari video ini. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Tidak bakal ada pemilu sebelum Rohingya pergi. Gue masih belum paham dia ngungsi ke sini tuh karena apa. Jawabannya simpel, karena mereka pengen hidup layak ya, dan hidup enak. Makanya dia ke negara-negara yang maju. Sebenarnya tujuan mereka tuh utamanya kayak Malaysia, Australia. Kan semua negara ini udah nolak. Cuma Indonesia nih yang masih nerima. Dan Indonesia nggak bisa memberhentikan mereka karena mereka punya rasa keprimanusiaan dan ada undang-undang dari UNHCR ya. Tapi nggak tahu kenapa Indonesia terima gitu. Sampai ada rumah susun di Sidoarjo udah 5 tahun, orang Rohingya tinggal di sana semuanya gratis. Enak ya, serba gratis. Dapat uang bulanan juga tanpa kerja siang, malam kayak kita. Dibilang kurang lagi ya, 1,2 juta ya. Kalau kurang kerja gitu. Kerja dong kalau kurang, anjir. Udah kayak PNS ya hidupnya. Ya oke, gaji coy. Next. Dan gue nemuin video yang dimana mereka makan aja masih kurang. Ini kalau bapak-bapak udah biasa kita tonton lah ya. Ini versi anak mudanya. Anak mudanya pun sama, nggak bapak, nggak anak muda, sama-sama makannya banyak. Kita bisa lihat ya video ini. Ini rakyat Indonesia dan ini orang Rohingya. Oh iya, orang Indonesia anak-anaknya anjay. Nyari makan dulu. Oh ini ya, ditunjukin tuh. Anak mudanya pun makannya banyak ya teman-teman. Gokil, kekurangan. Di Indonesia lihat tuh, masih ada aja bocah yang nyari makan di tong sampah teman-teman. Aduh. Bersyukur lah ya. Terus kita masuk ke tanggapan Bunda Korla. Gimana Bunda? Komentar Bunda mengenai pengungsi Rohingya. Bun, Rohingya nggak mau pergi dari Aceh. Itu lagi melunjak itu. Melunjak. Kasih makan nggak cukup. Mengeluh lagi dia. Udah tahu numpang pelarian. Giliran dikasih makan. Nggak tahu diri kau ah. Kalau aku di situ kulempar lagi nasi basi. Nggak cukup, hah? What happened? What happened? Ntar tunggu ya, cari nasi basi. Makanlah kau. Nggak ada etika. Kadang-kadang benci aku kayak gitu. Sama Bun. Udah tahu ditolong, kok malah melunjak. Dikasih makan lagi. Sementara mereka nggak makan selama berlayar. Dikasih makan kurang. Itu udah dari situ aja udah ketahuan. Alamat ninjak kepala nanti tuh. Udahlah cukup lah. Yang gue setampung lah. Apa yang diomongin Bunda Korla, gue setuju banget ya. 99%-nya gue setuju semua gitu ya. Itu udah kelihatan gitu, udah nginjek kepala gitu. Apalagi nanti kita baiki gitu. Dikasih hati minta jantung, dikasih jantung minta harga diri ya. Oh, luar biasa. Next. Jadi sebenarnya ada juga pengungsi Rohingya itu demo teman-teman di Makassar 18 orang ya. Ratusan pengungsi Rohingya demo di Makassar, 18 orang diamankan. Ini ya, jadi gue nggak tahu sih ini suaranya ini kayak nggak jelas banget. Jadi nggak gue setelin karena suaranya emang nggak jelas teman-teman. Tapi kita bisa baca, ratusan pengungsi Rohingya di Makassar demo, 18 orang diamankan. Yang kayak gini sama pemerintah malah dibela-belain. Kita yang warga negara Indonesia kayak anak tiri, sila kelima itu untuk WNI. Warga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi gue cepet nyari sumber ya tentang ratusan pengungsi Rohingya ini demo di Makassar. Tapi ini ya, nggak tahu itu video tadi provokator apa kayak gimana. Tapi di sini ada ratusan pengungsi Rohingya di Makassar, demo 18 orang diamankan. Dan ini berita dari tahun 2017 ya teman-teman. Jadi ini udah lama banget. Setelah gue baca dari berita ini, dia kayak minta hak gitu dari UNHCR, kayak sama PBB gitu, untuk
minta perhatian dan gimananya gitu ya untuk pengungsi Rohingya gini gitu. Mereka jadi demo ke apa ya gitu ya, ke kantornya gitu lah ya, kantor di Indonesianya lah gitu ya. Nah jadi demo lah. Gue juga kurang paham sih sebenarnya tentang kasus Rohingya ini. Demo-demo ini mereka demo apa di tahun 2017 itu? Sebenarnya itu video lama paling ya. Kayaknya gitu, karena yang gue dapet sumbernya ini ya di tahun 2017. Gak tau kalau itu video yang versi berbeda lagi, tapi dengan judul yang sama gue nemuin di tahun 2017. Kalau di berita ini gue baca kayak demo yang gue bilang tadi, cuma minta hak dan harus gimana gitu, gue juga kurang paham lah ya. Kalian bisa baca aja sendiri, kayak minta hak dari UNHCR, status dia tuh pengen yang layak lah, pokoknya hidupnya yang layak gitu. Dan itu udah berjumlah 210 orang di Makassar gitu ya. Karena mereka hidup di sana itu tanpa status yang jelas gitu. Dia kayak minta status lah, gue kayak apa gitulah, nggak paham banget. Tapi kalian bisa baca lah di sini ya. Sumbernya dari kompas.com. Kalian ketik aja judulnya, keluar semua. Next, tapi ini ada juga nih pendukung Rohingya. Bapak ini kita dengerin, Bapak siapa ini ya? Penolakan itu, tapi saya kira itu tidak mencerminkan sikap masyarakat Aceh keseluruhan. Dan lagi pula tanggung jawab itu bukan ada pada masyarakat, melainkan tanggung jawab itu ada pada pemerintah. Oke, baik. Lantas menurut Anda Mas Usman, apa solusi yang tepat untuk menangani dari pengungsi Rohingya ini? Apakah hanya menerima saja atau seperti apa? Menerima dan kemudian menyediakan tempat tinggal, menyediakan layanan kesehatan, layanan air bersih, makanan, termasuk juga pendidikan buat anak-anak, termasuk layanan dasar lainnya. Dan yang kedua, yang penting jangan kembalikan mereka ke negara asal, kecuali mereka sendiri yang mau. Tapi kalau mereka tidak ingin kembali ke negara asalnya karena ancaman keselamatan jiwa, maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi mereka. Indonesia mengorganisasi. Ini Pak siapa sih? Kalau nggak salah ini Pak Usman Hamid ya. Ini guys akunnya, gue cari dulu sumbernya. Nah jadi ini ya sumbernya, dia tuh diwawancarai di salah satu stasiun TV. Dan ini akun dia ya. Usman Hamid, Direktur Amnesty, jangan kembalikan ke negara asalnya. Kasih tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Uang kamu saja Pak ya. Kita bayar pajak segala macam. Negara Indonesia kagak maju-maju, disuruh ngebiayain orang Rohingya gitu ya. Oke, kita coba masuk ke kolom komen, kayaknya seru deh. Usman Hamid perlu diselidiki sejauh mana keterlibatannya. Kerja bagus. Apa dia punya saudara jauh dari Rohingya? Pak Usman Hamid, saudara kita saja di Papua masih banyak yang susah Pak. Bener, Usman tutup kolom komentar. Suruh tinggal sementara di rumah Usman Hamid biar paham Usman itu. Kerja bagus. Dia nggak tahu kali ya, satu orang Rohingya bisa makan 3 piring gitu ya. 3 piring gitu, luar biasa. Ini siapa sih? Gue juga nggak tahu ya Usman Hamid ini siapa. Tapi kayaknya dia ini aktif banget kayaknya di bidang-bidang politik ya. Ini ada gue lihat di story bawahnya ada tulisannya nih, Rohingya. Ternyata orang dalam Rohingya. Ini nih ada bacanya. Kemenak, Bigutas, Kosong, Hajar. Oke. Untuk di akhir video, gue pengen bacain komen-komen kalian tentang di video sebelumnya. Top komen bakal kita bacain di video ini. Wow. 27 like didapat oleh Idri Syahrial Siregar 9316. Pengungsi Rohingya bukan urusan pemerintah Indonesia, mengurusnya rakyat sendiri jauh lebih penting. Tuh, setuju. Papua itu urusin dulu bos ya. Papua. Next. Ferry Irawan 2806. Saatnya rakyat bergerak, berjuang mengusir pengemis penjajah model baru, usir UNHCR dari Indonesia. Ya semoga cepat kelar lah ya. Itu urusan pemerintah ya, bisa mengusir atau tidak. Kalau nggak bisa ya silahkan Indonesia bertindak, karena Indonesia juga punya sila-sila ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kagak ada tuh sila keadilan ke-6 ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Rohingya itu kagak ada tuh ya. Jadi kalian punya hak kok ya mau menutup UNHCR. 15 dari @user_d2kl5nw8m. Ramai-ramai rakyat menolak. Jika tidak diusir, biarlah rakyat bertindak. Oke, ini ada 4 balasan nih. Kenapa nih 4 balasan? Indonesia negara berdaulat, jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Hanya Pak Ma'ruf Amin yang menerima imigrasi gelap dari Rohingya. Bahkan Pulau Gala akan diberikan untuk mereka tinggali. Tapi gak dipungkiri loh, Anies Baswedan juga nerima loh ya. Di video yang terbaru, jadi ada mahasiswa nanya, itu Anies Baswedan nerima gitu orang Rohingya. Kita sambut mereka, kita terima mereka. Ya udahlah,
karena mereka emang punya jabatan yang cukup tinggi, jadi mereka bebas berpendapat ya. Oke, gue di sini Fadli undur diri. Kalian udah bisa lihat semua tentang kelakuan dari Rohingya yang katanya sih ngelunjak. Ini video yang gue dapat. Kalau misalnya ada kurang ataupun ada salah, mohon dimaafkan karena riset gue ataupun yang kurang lama atau bagaimana, mohon dimaafkan. Gue di sini Fadli undur diri dulu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.